Halo guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe ya, dan nyalain lonceng notifikasinya. 1, 2, 3. Terima kasih guys, selamat menonton. Halo guys, nah kali ini aku bakalan ngajakin kalian untuk sama-sama belajar mengenai materi virus. Nah, untuk adik-adik yang sekarang duduk di kelas SMA, aku sangat rekomendasiin untuk lihat video ini karena bisa dijadikan kalian sebagai referensi untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai materi virus. Kalau diingat-ingat, materi virus itu sudah kita pelajarin sejak awal pertama kita masuk SMA, yaitu sejak kita duduk di kelas 10 pada semester 1. Ya kan? Iya. Nah, iya. Jadi untuk kembali mengingatkan kepada teman-teman semua dan juga adik-adik, mari kita bersama-sama menonton video ini. Jangan di-skip ya. Nah, langsung saja kita masuk materinya mengenai virus. Yang pertama, yang harus kita ketahui dan wajib kita ketahui sebelum kita lebih dalam lagi mempelajari mengenai virus, maka kita harus tahu dulu nih dasarnya, yaitu sejarah dari virus. Nah, jadi awalnya itu virus itu ditemukan oleh seorang ahli biologi yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1882. Nah, dia ini menemukan pada tumbuhan tembakau itu terdapat bercak-bercak. Nah, jadi dia bilang bahwa pada tumbuhan tembakau ini terserang oleh penyakit mozaik. Tetapi pada saat itu dia belum tahu nih patogen yang menyerang pada tembakau itu apakah bakteri atau makhluk lainnya. Tetapi pada saat itu dia berasumsi bahwa patogen yang menyerang pada tembakau ini adalah bakteri. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Nah, dia menemukan pada tumbuhan tembakau yang diserang oleh penyakit mozaik ini ketika disaring menggunakan saringan bakteri, ternyata dia lolos. Maka dia berasumsi bahwa patogen yang menyerang pada tembakau ini adalah bakteri yang berukuran sangat kecil. Nah, adik-adik, penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Martinus Beijering pada tahun 1897. Nah, pada penelitian kali ini dia menemukan pada saat dia melakukan ekstraksi pada batang tembakau dan kemudian menyentikkan kepada batang tembakau lainnya yang tidak terkena oleh penyakit mozaik, ternyata daya serang dari patogen tersebut tidak berkurang, tetap kuat. Nah, jadi dia berkesimpulan atau berasumsi bahwa patogen yang menyerang pada tumbuhan tembakau tersebut adalah makhluk yang dapat bereproduksi. Nah, penelitian yang terakhir dilakukan oleh Wendell Stanley pada tahun 1935 dan dia menemukan pada tumbuhan tembakau yang terserang oleh penyakit mozaik itu ternyata dapat dikristalkan. Jadi dia menyimpulkan bahwa patogen yang menyerang pada tumbuhan tembakau ini bukanlah bakteri tetapi adalah makhluk yang kita kenal sekarang ini, yaitu virus. Nah, virus yang menyerang pada tembakau ini kita kenal dengan sebutan virus mozaik tembakau atau TMV, tobacco mosaic virus. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur dari virus. Yang pertama, struktur virus adalah virus merupakan makhluk aseluler karena dia tidak dapat dikategorikan sebagai sel. Loh, kenapa? Karena yang pertama, virus tidak memiliki membran sel. Yang kedua, virus tidak memiliki cairan sel sitoplasma. Yang ketiga, virus tidak memiliki inti sel nukleus. Dan yang terakhir, virus tidak memiliki organel-organel yang terdapat pada sel. Yang kedua, virus memiliki asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Tetapi setiap satu virus hanya memiliki salah satunya saja, yaitu RNA saja atau DNA saja.
Yang ketiga, virus dapat bereproduksi. Virus dapat bereproduksi pada makhluk lain. Yang keempat, karena virus bereproduksi pada makhluk lain, maka virus adalah makhluk parasit. Nah, kenapa dia disebut sebagai makhluk parasit? Karena ketika dia bereproduksi, dia melakukannya pada makhluk lain. Nah, karena dia harus selalu melakukannya pada makhluk lain atau harus selalu menumpang pada makhluk lain, maka virus disebut sebagai parasit obligat. Nah, kenapa disebut parasit obligat? Karena dia tidak bisa melakukan reproduksi ketika dia tidak menumpang kepada makhluk lain. Nah, yang kelima, virus itu adalah makhluk peralihan atau makhluk yang labil. Jadi virus itu bisa kita katain pula. Virus itu dapat kita katakan sebagai makhluk hidup karena dia dapat bereproduksi, dan juga kita bisa mengatakan virus itu benda mati karena dia itu dapat dikristalkan. Sampai sini paham adik-adik? Paham dong ya kan? Selanjutnya, bentuk virus. Nah, adik-adik, virus ini memiliki bentuk yang berbagai macam. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk oval, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk polihidris, ada yang berbentuk benang, filamen, dan juga ada yang berbentuk seperti huruf T. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur dari virus. Nah, kalau kita belajar mengenai struktur virus, langsung saja ya kita lihat dari gambarnya. Nah, berikut ini adik-adik adalah salah satu bentuk virus yang kakak bilang tadi, yaitu seperti huruf T. Nah, contoh dari virusnya itu adalah virus bakteriofag. Virus bakteriofag ini adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, virus bakteriofag ini terdiri atas atau tersusun atas 3 bagian utama adik-adik. Bisa kita lihat, yaitu bagian kepala, bagian leher, dan bagian ekor. Nah, pada bagian kepala ini tersusun oleh kapsid atau disebut juga sebagai selubung protein. Nah, di sini nih mengandung materi genetik yaitu DNA atau RNA. Nah, pada virus bakteriofag ini dia hanya mengandung DNA. Nah, kemudian yang di bawahnya itu ada leher. Kemudian di bawah leher ada selubung ekor. Nah, selanjutnya yang paling bawah itu adalah ekor. Dan yang paling dasar itu adalah lempeng dasar kita sebut. Selanjutnya yang rumbai-rumbai seperti kaki itu bukan kaki ya adik-adik, itu adalah serabut ekor, dan yang runcing itu adalah jarum penusuk. Selanjutnya kita balik ke bagian kepala. Di bagian kepala itu kan tersusun oleh kapsid. Nah, kalau pada bakteriofag ini kan berbentuk segi 6. Jadi, adanya kapsid itulah yang sebagai penentu bentuk-bentuk virus. Kenapa virus itu ada yang bulat, ada yang oval, ada yang batang, polihidris, filamen. Nah, itu kapsid itu yang menentukan bentuk-bentuk dari virus. Jadi gitu ya adik-adik. Baiklah adik-adik, yang selanjutnya yaitu mengenai reproduksi virus. Nah, reproduksi pada virus itu dibedakan menjadi 2 cara, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Nah, yang pertama kakak akan jelasin mengenai reproduksi virus menggunakan daur litik. Nah, contohnya itu virus yang menyerang bakteri. Tadi sudah dijelasin bahwa virus yang menyerang bakteri itu kita sebut sebagai virus bakteriofag. Nah, ini gambarnya sengaja kakak buat agar adik-adik lebih mudah dimengerti. Nah, yang kotak itu kita simboli sebagai si bakteri, dan yang menempel itu adalah virusnya. Nah, langsung saja pada bakteri tersebut terdapat DNA yang kita sebut sebagai plasmid. Nah, pada fase yang pertama ini si virus akan melakukan penempelan pada si dinding bakteri. Nah, fase ini disebut dengan fase adsorpsi atau penempelan. Selanjutnya, fase yang kedua yaitu si virus akan mulai memasukkan materi genetiknya yaitu DNA-nya ke dalam tubuh si bakteri. Nah, pada fase ini kita sebut sebagai fase infeksi atau injeksi atau penetrasi. Nah, fase yang selanjutnya si virus akan
virus akan mengambil alih materi genetik dari si bakteri. Nah, tadi virus yang berada di luar bakteri itu sudah tidak mengandung materi genetik apa-apa ya, karena materi genetiknya sudah pindah ke dalam tubuh si bakteri. Nah, fase yang ketiga ini disebut sebagai fase sintesis atau replikasi. Di situ virus melakukan hidrolisis sehingga materi genetik dari virus dan bakteri terlihat seperti hancur. Kemudian fase yang keempat itu virus akan melakukan perakitan atau membentuk kepala, membentuk selubung ekor, tetapi belum terbentuk seperti benar-benar tubuh virus. Nah, fase ini disebut sebagai fase perakitan atau assembling. Kemudian fase yang kelima yaitu terbentuknya virus-virus baru yang sudah lengkap, ada kepala, ada selubung ekor. Nah, kemudian virus-virus ini akan menembus dinding sel dari bakteri dengan menggunakan enzim. Nah, enzimnya itu kita sebut sebagai enzim lisozim, sehingga virus bisa keluar dan kemudian virus-virus tersebut akan kembali menginfeksi bakteri-bakteri dan prosesnya akan kembali ke awal. Selanjutnya kakak bakalan jelasin mengenai macam-macam virus. Jadi ada berbagai macam pengelompokan virus. Yang pertama berdasarkan materi genetiknya. Nah, jadi virus itu dikelompokkan misalnya berdasarkan hanya memiliki DNA saja atau RNA saja. Nah, virus yang hanya memiliki DNA saja, materi genetik DNA saja, itu contohnya papillomavirus, adenovirus yang menyerang saluran pernapasan, herpes, virus yang menyerang kulit, Ebola, virus yang menyerang sel saraf, dan sebenarnya tuh masih banyak lagi ya adik-adik. Kemudian virus yang hanya memiliki materi genetik RNA saja, contohnya itu paramyxovirus yang menyebabkan penyakit gondong, HIV atau kita sebut juga sebagai retrovirus yang menyebabkan penyakit AIDS, kemudian influenza yang menyebabkan penyakit flu, hepatitis yang menyerang pada hati, dan satu lagi yaitu polio yang menyerang pada otak, dan sebenarnya itu masih banyak juga yang lain. Nah, selanjutnya macam-macam virus berdasarkan sel inangnya. Jadi virus itu memiliki berbagai macam sel inang atau bisa hidup di berbagai macam sel inang. Misalnya pada bakteri, contohnya itu adalah virus Bacterophage. Kemudian pada manusia sudah dijelaskan sebelumnya, yang virus berdasarkan materi genetik DNA dan RNA itu adalah contoh virus yang menyerang pada manusia. Kemudian tumbuhan, virus yang menyerang pada tumbuhan, contohnya adalah TMV, virus yang menyerang pada tembakau, CVPD, virus yang menyerang pada jeruk, dan yang terakhir itu dan salah satu contohnya lagi yaitu tumro, virus yang menyerang pada padi. Kemudian ada juga virus yang menyerang pada hewan, contohnya itu adalah tetelo atau nama lainnya itu NCD, dan rabies itu biasanya menyerang pada unggas. Nah, yang terakhir kakak akan bahas mengenai virus corona. Jadi adik-adik, virus corona ini adalah termasuk kepada virus yang sangat sekali berbahaya, virus yang sangat ganas. Jadi virus corona ini untuk membuat hidupnya dapat bertahan lebih lama, maka dia membutuhkan sel inang. Sel inangnya itu dapat berupa manusia, hewan, dan juga lain-lain. Dan dilansir dari NPR, sebuah studi dikatakan bahwa atau menemukan bahwa virus corona itu dapat bertahan lama di atas benda keras seperti plastik dan stainless steel itu selama 72 jam, dan dapat bertahan lama di atas kardus selama 24 jam. Nah, padahal itu benda mati ya, tapi virus corona dapat bertahan hidup di atas benda mati tersebut hingga berjam-jam. Jadi virus corona ini termasuk virus yang sangat ganas, dan sampai sekarang pun belum ditemukan vaksin
untuk menawar dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini, dan kita doain aja semoga para peneliti itu segera cepat bisa menemukan vaksin dari virus corona ini dan segera bisa hilang lenyap virus corona ini dari Indonesia kita inilah, atau seluruh dunia ini. Nah, jadi begitu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Bye bye.